Batik di daerah Cianjur tidak sepopuler di daerah-daerah lain yang ada di Jawa Barat juga di seluruh Indonesia. Meskipun batik di Cianjur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan lokalnya, batik Cianjur baru mulai mengemuka pada sekitar tahun 1920-an. Karena Cianjur merupakan wilayah agraris, motif-motif yang muncul tidak jauh dari motif tumbuh-tumbuhan. Beberapa yang populer adalah batik kumeli dengan bentuk-bentuk serupa umbi-umbian dan batik beasan yang mengambil bentuk padi atau beras pandan wangi khas Cianjur. Pada perkembangan selanjutnya bermunculan motif-motif lain yang terinspirasi kegiatan-kegiatan budaya seperti batik kecapi suling, batik mamaos, batik maenpo, batik hayam pelung, dan sebagainya. Ibu Eliana Trisnawati menggeluti batik sejak tahun 2010 dan menghususkan diri pada corak batik yang lebih spesifik, yakni batik genturan. Gentur adalah nama salah satu daerah di Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, Rastagil Channel bekerja sama dengan MK Pro Event Organizer membentuk sebuah tim untuk mengetahui lebih jauh tentang batik genturan dan mengunjungi Ibu Eliana di workshop Dahlia Batik Genturan, Warung Kondang, Cianjur. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan Rastagil Channel. Kali ini saya datang ke sebuah tempat. Kita mang beres, Bang. Udah. Hari ini kita dari Rastagil Channel, Babahel Channel dan Blacks Area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di lokasi Dahlia Batik Genturan di Cianjur. Batik sebagaimana kita tahu adalah merupakan salah satu peninggalan kebudayaan, dan di Cianjur juga ada batik Cianjuran. Yang lebih khas lagi di sini adalah batik genturan. Seperti apa batik genturan akan kita ketahui lebih jauh setelah bareng kami jalan-jalan di Dahlia Batik Genturan ini. Nah, kita sekarang sudah ketemu dengan owner cantik dari Dahlia Batik Genturan ini. Kenalan dulu ya. Ini panggil apa ini? Ibu, teteh, apa tante, apa non itu? Sepados akrab gitu tah? Teteh siap. Dengan teteh siapa? Teteh Eliana, teteh Lia, teh Dahlia bisa. Oh, gitu. Ada 3 nama-nama yang biasa suka dipanggil. Jadi teh Lia aja ya supaya akrab. Teh Lia, kita ngobrol ya tentang batik genturan ini. Menarik sebenarnya karena gentur itu bagi Cianjur sudah identitas banget. Banyak yang bisa diekspor. Tahu-tahu Teh Lia mengaplikasikan ini dalam bentuk batik. Nah, jadi boleh dong cerita sejarah awal tentang batik genturan ini, kapan tuh dimulainya? Batik genturan mulai berdirinya tahun 2010. Udah lama ya? Kebetulan saya hobi memakai baju batik. Dari hobi lama-kelamaan saya tertarik juga karena batik ini adalah sesuatu seni yang bisa dipakai, bisa menjadi keluar auranya ya. Oh, jadi dari hobi ya? Dari hobi pakai batik lama-kelamaan. Terus memotivasi diri jadi membuat kumata? Enggak, lama-kelamaan kan batik karena sering pakai batik akhirnya kan banyak bermacam corak, ragam dan harga. Ya. Kok bisa jadi lebih mahal lagi lah dari hal-hal yang benda-benda yang memang menurut saya bisa dijadikan satu andalan ya. Akhirnya saya tertarik, saya mempelajari batik itu seperti apa. Kebetulan ada teman saya bersama teman saya mempelajari batik seperti apa. Kemudian saya memberanikan diri untuk belajar membatik dan belajar juga di dinas waktu itu. Ada pelatihannya pelatihan. Berarti ini Teh Lia juga bisa membatik dong, tidak hanya pemilik ya? Iya. Oh, awalnya dari itu bisa membatik. Nah, akhirnya teman-teman yang lain yang sudah lebih dahulu saya ajak juga untuk bergabung di Batik Dahlia ini. Bu, maaf Bu Deui.
tertarik nih, saya tadi berkeliling di workshop batik ini. Ternyata mohon maaf dengan segala hormat, ternyata yang berkaryanya teman-teman kita yang Allah beri kelebihan luar biasa. Difabel bahasa. Difabelnya iya. Itu memang semua senimannya difabel atau hanya beberapa saja yang Ibu karyakan di yang Tehlia karyakan di batik genturan Dahlia ini? Sebetulnya awalnya itu kami merekrut teman-teman yang sudah dahulu dari saya dalam perbatikan. Yang sudah berpengalaman asalnya. Sudah berpengalaman. Akhirnya sudah beberapa lama berjalan dan saya mungkin mulai mengajak pelatihan-pelatihan lewat diri saya sendiri. Mengajak teman-teman yang lain. Akhirnya saya ketemu dengan orang difabel yang mana masih dekat dengan rumah ya. Akhirnya kami tergerak untuk mengajak mereka gabung di kami. Sebelumnya kami pun tidak memberikan pelatihan juga, mencoba untuk memilah dan memilih mana yang memang sudah pantas untuk berproduksi, mana yang memang mereka masih dalam pembinaan. Akhirnya sekian banyak saya silaturahmi dengan teman-teman difabel. Akhirnya ketemulah dengan 10 orang yang akan kami bina untuk jadi memang sengaja dibina ya. Akhirnya sengaja dibina. Ini batiknya tulis, cap atau semuanya? Kebetulan batik di sini batik cap dan tulis batik saja, cap dan tulis Cianjur. Nah ini batik Dahlia sendiri karena lokasinya ada di Warung Kondang, yang mana Warung Kondang menjadi satu ikon yang di Cianjur ini, menjadikan satu ikon yang memang betul-betul bisa punya nilai sejarah dan nilai jual dan budaya juga Bu ya. Juga muatan budaya lokal. Banyak sekali di Warung Kondang itu. Di Pandanwangi, bias Pandanwangi, ayam pelung dari Buni Kasih itu ya. Lampu genturan. Akhirnya saya aplikasikan semua lewat batik. Jadi genturan itu memang setahu saya ada daerah. Jadi teman-teman di Cianjur itu ada daerah namanya Gentur, yang di Gentur ini sangat kental dengan nuansa religi, budaya, agama, dan juga ada seni gitu. Kira-kira ada beban nggak? Itu kan mengangkat nama besar Gentur ya, Warung Kondang. Dari mulai ayam pelungnya, dari mulai pandan wanginya, terus lampu genturannya diaplikasi dalam bentuk batik, sebuah karya seni tapi juga yang mempunyai nilai ekonomi. Ada beban tersendiri nggak Bu? Kalau masalah tentang bagaimana kita mencari stories satu demi satu sih, memang kami banyak masukan-masukan dan kami belajar untuk mencari sesuatu langsung ke sumbernya. Berarti Bu silaturahmi ya, datang ke tempat lampu genturan, sowan ke sesepuh gentur seperti itu berarti ya. Ketua ada himpunan-himpunannya lah, seperti himpunan ayam pelungnya seperti apa. Saya langsung meminta untuk bisa menceritakan yang langsung, ataupun juga memang kami mendengar dari cerita dari rakyat, kan itu kan cerita dari zaman ke zaman kan ya. Betul, dari mulut ke mulut ya. Nah akhirnya kita terakhir generasinya dengan siapa, saya mengklarifikasi berita-berita atau sejarah-sejarah yang di masyarakat sudah biasa didengar seperti itu. Betul. Akhirnya kami bisa mempunyai satu ide. Ternyata Warung Kondang ini adalah daerah yang sangat cantik, yang mungkin nama Warung Kondangnya itu Kondang ya, berarti tersohor. Jadi pasti ada sesuatu nih di Warung Kondang ini yang bisa dijadikan satu nilai. Kalau dihubungkan dengan nilai seni, itu ada budaya lokal-lokal yang tersendiri ke depannya. Ingin ada khusus saya membranding Warung Kondang itu karena saya juga mungkin tempat tinggal di situ. Aslinya seperti itu. Jadi mulai dari desa-desa ini terbagi di Warung Kondang. Satu kecamatan itu ada 12 desa, yang mana desa-desa itu sendiri mempunyai nilai sejarahnya dan punya nilai keunikannya. Nanti saya akan aplikasikan. Untuk sementara saya mempunyai 4 ikon, yaitu Gunung Padang, Lampu Gentur, Ayam Pelung, dan Beas Pandanwanginya. Respon pasarnya gimana tuh? Untuk respon pasar, mungkin konsumen untuk di Cianjur tuh daya belinya masih kurang ya. Berarti ini
Jualnya kemana nih? Saya dengar sudah dipamerkan di Singapura, dipamerkan di luar negeri. Saya mencoba untuk bisa mengangkat budaya lokal itu sendiri, walaupun memang perjuangannya luar biasa. Berat ya? Berat untuk semua atas sendiri ya sendiri. Tapi alhamdulillah kemarin saya mendapatkan satu bantuan. Direkomendasikan direkomendasikan dari Dinas Pariwisata Jawa Barat untuk ikut capacity building di Singapura seperti itu. Luar biasa. Untuk yang lainnya mungkin saya merapat, kebetulan saya sebagai ketua IPMI, saya mendapat IPMI itu apa? Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Luar biasa. Ibu ketuanya di Kabupaten Cianjur. Jadi tidak salah kita bertamu ke sini, teman-teman. Bu, ini kan sudah dari tahun berapa? 2010 ya, hampir 10 tahun berarti. Dukungan pemerintah seperti apa, Bu? Baik dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, ada bantuankah atau ada pembinaankah? Apa masih kurang? Kira-kira seperti apa? Untuk kita ada pembiayaan ataupun bantuan itu kebetulan saya juga punya koperasi wanita itu sendiri yang mempunyai unit bagian dari ini juga unit dari koperasi itu sendiri saya kembangkan karena begitu sulit ya untuk mengembangkan koperasi yang istilahnya waktu itu saya berbadan usaha simpan pinjam yang tadinya saya ingin mengangkat mendorong memotivasi ibu-ibu yang kekurangan dana lewat simpan pinjam itu saya bisa gerakan ternyata susah sekali dengan melalui koperasi ini. Jadi saya lebih mengembangkan di unit usahanya yang mana ilmunya yang kita bisa berikan. Nah, nanti hasilnya kita bisa olah bersama, bisa dilakukan untuk pemberdayaan juga. Kalau dari pemerintah apa saja? Perempuan. Untuk pemerintah itu salah yang satunya sudah diberikan ke ada bantuan itu sih bantuan berupa bahan-bahan. Bahan-bahan. Nah itu masih cukup kurang lah ya untuk ini. Tapi alhamdulillah sudah ada satu respon yang baik. Nah ini pun mungkin kedepannya kami inginkan masa diperbatikan di Cianjur ini untuk lebih fokus di bidang di promosi. Di promosi karena kita mempunyai terus berproduksi tapi tidak dipromosikan dan tidak ditindaklanjuti. Setidaknya banggalah kita tuh mempunyai produk lokal batik Cianjuran gitu kan. Orang kan masih awam betul, yang awam. Tahu batik Cianjur tuh masih awam sekali. Mereka hanya tahu batik itu adanya di Jogja, Solo seperti itu. Jawa Barat yang baru-baru muncul Garut, Tasik gitu. Nah, Cianjur ternyata juga ada batiknya teman-teman. Ternyata Cianjur ada. Dan batik genturan lagi. Harapannya apa nih buat para pelaku UMKM, karena kan ini juga bagian dari aktivitas UMKM dan budaya tentunya. Harapan buat pelaku UMKM dan ini generasi muda kita nih, apa harapannya supaya jangan asing dengan budaya sendiri? Harapan kami ke depannya setidaknya untuk generasi penerus itu minimal ada kecintaan. Dan cinta. Itu poinnya, bisa melestarikannya seperti itu. Jadi kami di sini di Batik Dahlia Genturan ini ingin sekali memberikan satu inovasi baru bahwa motif batik ini tidak harus dipakai acara-acara resmi aja, tapi bagian dari remaja kaum muda milenial ini bisa menggunakannya lewat acara-acara santai, acara dipakai sehari-hari. Menarik Bu, itu. Batik itu biasa kita pakai ini ada bantal, ditiduri asal lebar Bu. Ada apa nih? Ini aksesoris ya. Jadi saya lihat bukan hanya di pakaian, memang betul ini. Telia hatur nuhun sementawis ya. Nanti insya Allah menarik sebetulnya karena waktu juga. Insya Allah kita banyak ngobrol lagi di lain kesempatan. Hatur nuhun, terima kasih waktu dan kesempatannya. Sukses selalu Bu UMKM-nya dan IPMI juga untuk semuanya. Nah, sementara itu yang bisa kita kupas. Kenapa saya bilang sementara? Karena di lain kesempatan kita akan terus eksplorasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan jangan lupa like, comment, and subscribe di Rastagil Channel. Sampurasun, Akang Teteh wargi Cianjur, tolong like dan komen ke Rastagil Channel.
Oh ya, dan ini salah satu motifnya itu motif emplung. Oh iya, sama. Jangan